Di sebuah kelas, tepatnya di SMA Negeri 1 Bunga Bangsa, terdapat 4 orang siswi yang sedang mengobrol dengan riang. Mereka bisa dibilang satu tongkrongan karena hubungan mereka yang sangat dekat. Personilnya antara lain adalah Aurel, Bella, Zea, dan Salsa. Mereka bisa dibilang siswi yang sangat berisik di kelasnya hingga selalu membuat suasana kelas semakin heboh. Seperti kebiasaannya, mereka di pagi hari selalu berada di dalam kelas dan duduk melingkar sambil melakukan kegiatan dasar perkumpulan wanita. Tidak lain ialah bergosip. Lo tau gak sih, sore itu gue ke taman, gue ketemu si Ari. Dia lagi jalan sama siapa lo? Emang sama siapa? Evan boy. Gua parah, masa iya kita yang sekelas aja gak tahu. Pinter banget ya si Arin, gue aja yang hidup seabad masih jomblo. Di dasar nenek ya lo. Ini tuh kapan tau gak? Kapan kalau lo udah tua? Wah, tahu nih gak asik. Gak apa-apa kok, gue cuma lagi malas ngomong aja. Lagi yang badan juga. UKS aja sekalian biar gue belajar. Tuh, alasan dulu anak lo. Sit mulu lo nama sih. Ya aku lo gak apa-apa. Iya gak apa-apa, gue cuma... Belum selesai Bella melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba seseorang menyerbu gerombolan gadis-gadis itu sambil memegang handphone di tangan kanannya dengan gelegak seperti seorang influencer. Orang tersebut bernama Tiara. Halo guys, welcome back to my vlog. Di sini gue lagi bareng Mak Lupini. Apaan sih ramai aja? Ini lo gue lagi liat TV ini. Siapa dong penggemar gue? Emang ada yang nonton? Ada dong. Paling sebang sama kaos doang. Kayak sembarangan. Ada yang nonton dong. Berapa orang? Ya walaupun cuma 3 orang sih ya, tapi kan ada yang nonton. Malah 1 yang nonton. Kalian jangan ketawa ya, awas aja kalau gue jadi selebgram, aku nggak bakal gue promosiin. Alah, gue tunggu beberapa tahun juga, pastilah gak bakal terjadi deh. Gue serius. Ih, jangan serius-serius, aku ini masih kecil juga. Tau mau pergi aja, bye. Tiara pergi dan yang lainnya pun terkekeh akan kelakuannya. Mereka merasa lebih terhibur dengan kehadiran Tiara yang amat narsis itu. Berbeda dengan yang lainnya, Bella terlihat amat murung. Ia bahkan tidak mengatakan apapun di dalam canda tawa tadi. Meski ia bilang tidak ada apa-apa, tapi Aurel tahu bahwa ada yang disembunyikan oleh Bella. Namun ia tetap diam, karena ia tidak ingin memaksa Bella untuk bercerita kepadanya. Bel sekolah berbunyi, pertanda jam pertama sudah dimulai. Kelas 12 Bahasa 1 memiliki pelajaran olahraga di jam pertama. Semua murid di kelas tersebut diseru untuk pergi ke lapangan guna melakukan olahraga seperti biasanya. Selang istirahat dari pelajarannya, mereka semua duduk di samping lapangan untuk meregangkan badan yang baru saja selesai berolahraga. Capek banget. Ambil aja. Capek juga ya, kakinya sakit banget nih. Namanya juga olahraga, Rel. Kalau nggak mau capek, ya rebahan dong. Lo kenapa Bel? Kayaknya pucet banget. Kayaknya gue sakit deh. Kau kasih aja, diantar ya. Gak apa-apa, gak usah. Lagian kan 1 jam lagi kita pelajaran dimulai. Takut nanti Pak Dimas marah kalau banyak yang izin. Ya udah kita izinin aja, nanti lo kupas sendirian. Lo bisa, gak perlu gue antar. Gak usah, gak apa-apa, gue sendiri aja. Zea menjelaskan keadaan Bella kepada Pak Dimas selaku guru olahraganya. Pak Dimas pun mengizinkan Bella untuk pergi ke UKS sendirian. Mereka kemudian melanjutkan pelajaran olahraga seperti biasanya. Setelah selesai berolahraga, semua siswa kelas 12 Bahasa 1 pergi ke koperasi sekolah untuk membeli minuman. Mampus, uang gue ketinggalan juga. Ayo, gimana sih? Ambil aja di sana, lagian jam berikutnya juga masih 30 menit lagi. Gue ikut ya. Gak usah, gue sendiri aja. Aurel pergi ke kelas untuk mengambil uang sakunya. Kemudian ia kembali ke koperasi sekolah dan membeli minuman bersama dengan yang lainnya. Seperti biasa, 30 menit kemudian jam selanjutnya dimulai. Semua siswa kelas 12 Bahasa 1 kembali ke kelasnya dan mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Tetapi, tiba-tiba sebuah peristiwa terjadi secara mendadak. HP gue hilang, nggak ada di tas. Ada apa? HP gue hilang kan, biasanya kalau olahraga gue taruh HP gue di sini. Emang tadinya lo taruh di mana? Di sini kok nggak ada. Di siapa
panggil guru BK aja deh, ini bakal kelamaan. Seketika, kelas tersebut heboh atas hilangnya handphone Salsa. Semuanya berusaha mencari dan menenangkan gadis itu. Guru BK yang dikenal dengan nama Bu Maya masuk ke ruangan kelas 12 bahasa 1 karena mendapat laporan dari salah seorang siswa kelas tersebut. Coba kamu ingat kembali, mungkin kamu lupa naruh. Enggak Bu, saya yakin HP saya ditaruh di tas sebelum olahraga tuh. Sebelumnya ada yang tahu gak Salsa ngapain? Mungkin dia lupa taruh. Saya lihat dia emang taruh di tas itu Bu sebelum jam olahraga. Saya tahu Bu siapa yang ngambil HP-nya Salsa. Kamu anak kelas ini. Iya Bu, saya tadi ke kelas waktu jam olahraga. Kamu tahu siapa yang ngambil? Aurel pelakunya. Semua orang terkejut dan tidak berkata apa-apa. Semula, ruangan yang nampak heboh sekarang tiba-tiba hening tanpa suara. Aurel sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Bella hingga ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tunggu, ini maksudnya apa Bel? Maksudnya apa yang kalian dengar? Kalau dia udah nyuri HP-nya Salsa. Tunggu Bel, apa maksud lo? Kenapa lo? Lo masa bohong? Gue jelas-jelas tahu lo pelakunya. Apa maksudnya ini? Gimana kalian bisa menuduh Aurel pelakunya? Saat saya tadi ke KS, saya sempat ke kantin buat beli minum. Terus saya lihat dia masuk dalam kelas. Terus dia nyuri HP-nya Salsa. Gue gak nyangka ya, Dia kan mencuri Salsa, kamu udah ngelakuin itu Bel. Kalau dipikir-pikir lo pernah ke kelas kan? Lo bilang uang saku lo ketinggalan. Emang gue ke kelas, gue ke tasnya Salsa, tapi gue lo ngaku aja deh. Lo tadi kan ke kelas, terus ke tasnya Salsa. Lo gak usah pura-pura deh. lo kenapa begitu Bel? Gue kan nggak tahu kalau di dalam tas ada HP-nya Salsa. Gue yakin pasti bukan Aurel pelakunya. Kenapa saat itu lo gak bawa uang saku? Kan biasanya lo gak pernah lupa. Apa jangan-jangan lo pelakunya? Kalian diem deh, Aurel gak mungkin ngelakuin itu. Yang lo nggak perlu bela yang salah. Masalahnya di sini yang belum jelas. Lo jangan perkeruh suasana dong. Kan emang dia sendiri yang bilang kalau dia ke kelas. Bahkan yang tas gue apa ini belum jelas. Aurel, apa benar kamu tadi ke kelas dan tentu tasnya si Salsa? Itu benar Bu. Kamu ngaku kalau kamu mencuri HP Salsa. Bukan aku yang nyuri Bu. Mending lo ngaku aja deh Rel. Lo kemanain HP gue? Jangan lamain kasus yang udah jelas. Lo ngaku aja deh. Kalian semua kebanyakan bacot ya, munafik kalian berdua. Semuanya diam. Ibu mau menyelesaikan masalahnya supaya beres. Semuanya terdiam. Kemudian guru BK membawa Aurel, Bella, Zea, dan Salsa ke dalam ruang bimbingan konseling. Ini gimana? Assalamualaikum Bu. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dengan pelan. Terlihat seorang wanita yang sangat mereka kenali berada di depan pintu. Maaf Bu, saya mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa? Saya punya bukti. Ini videonya Bu. Tiara kemudian memperlihatkan sebuah rekaman video pada ponselnya. Guru BK mengambil ponsel tersebut dan menyalakan rekaman video itu. Ditonton juga oleh 4 orang yang berada di sana. Gue lagi ada di depan kelas nih, sepi banget ya. Iya, soalnya teman-teman gue lagi pada olahraga nih. Tuh, lihat tuh kan sepi banget kan. Gak ada teman-teman gue nih. Kok ini tasnya? Dadah, bye. Itu adalah salah satu video vlog yang dilakukan oleh Tiara. Tepatnya, video tersebut menggambarkan ia yang sedang melakukan rekaman video dengan kamera yang menunjukkan bahwa Bella sedang mengambil sesuatu dari tas Salsa. Selang beberapa lama Bella pergi, Aurel masuk ke kelas dan mengambil uang saku di tasnya. Ia kemudian menghampiri tas Salsa hanya untuk sekedar menutup resleting yang terbuka. Semua orang di sana terkejut dengan rekaman itu, tidak terkecuali Bella yang tidak menyangka ada bukti sekuat itu tentang perbuatannya. Dari video ini Bella. Iya Bu, emang saya udah nyuri HP-nya Salsa. Karena saya punya dendam sama dia. Begini ceritanya. Dulu, keluarga Bella adalah keluarga yang harmonis. Tetapi, semuanya berubah ketika ibu Aurel datang ke kehidupan ayah Bella. Kemudian, mereka berdua menjalin hubungan di belakang keluarga Bella dan Aurel. Semenjak itu, ibu Bella sakit-sakitan dan ayah Bella tidak mempedulikannya. Pada akhirnya, mereka berdua berpisah. Ayah Bella menikah dengan ibu Aurel, tetapi pada akhirnya mereka kecelakaan dalam satu mobil yang sama dan meninggal dengan kejadian dan waktu yang sama. Keluarga Bella hancur, ibunya sakit dan kakaknya harus banting tulang menafkahi keluarganya.
Kemudian, Salsa meminta kepada guru BK agar kasus ini tidak dilanjutkan dan membiarkan mereka berempat menyelesaikannya sendiri. Guru BK pun menyetujui. Tutup aja kasus ini. Permisi dulu ya, Bu. Oke, Ibu keluar ya. Jadi ini semuanya udah jelas. Bella yang udah Aurel. Bella kayak gitu juga kan punya alasannya sendiri. Apapun masalahnya, fitnah ya fitnah, salah ya salah. Kalau lo di posisinya Bella, pasti lo juga bakal ngelakuin hal yang sama kok. Gue gak bakal ngelakuin hal serendah itu, apalagi sama sahabat gue sendiri. Lo gak boleh hakimin Bella kayak gitu. Lo gak tahu perasaannya Bella waktu perselingkuhan itu terjadi. Dan lo juga gak tahu betapa berantakannya keluarga Aurel setelah kejadian itu. Apa lo gak menuntut apapun dari Bella, Rel? Gue gak bisa apa-apa, Zek. Kan tahu sendiri dia gak anggap gue sahabat. Apa urusan orang lain dengan hak ikut campur ini? Masalahnya kan dia udah memfitnah lo dan ngancurin nama baik lo. Gue kan udah cabut masalah ini, lagian juga Bu Maya udah beresin semuanya. Kok lo masih ngungkit masalah yang udah kelar sih? Masalahnya yang udah kelar, enak banget lo ngomong. Gak perlu bersikap baik, Rel. Gue tanya, lo mau ke gue sekarang? Gue gak main punya utang budi sama lo. Sekarang gue tanya satu hal yang sama gue, lo tanpa ada pengkhianatan sekalipun. Oke, gue bakal jujur. Apa yang mau tanyain? Apakah lo pernah terus sahabatan sama gue? Gue gak pernah tulus sama lo. Oke, jika semua ini udah selesai, apakah lo mau bersahabatan sama gue? Apa lo bisa temenan sama orang yang udah ngancurin semua apa yang lo miliki? Oke, sekarang gue paham sekarang. Apakah hal persahabatan ini atau pertemanan ini akan berakhir di sini? Gue tahu ini adalah masalah berat buat lo, begitupun juga gue. Mungkin hal yang terbaik adalah kita harus menjauhi dari segalanya. Gue rasa sekarang lo paham. Sekarang aku mau Gue mau sekarang kita menjadi orang yang pura-pura gak kenal, dan gue harap lo jangan ngikutin kehidupan gue, dan gue gak akan ngurusin kehidupan lo. Mulailah jadi orang asing satu sama lain. Oke, gue setuju kalau minta. Gue masih mau sahabatan sama lo, Rel. Gue tulus karena dari awal persahabatan gue dimulai dari lo. Lo yakin mau bertahan di sisi gue, Ci? Gue yakin. Maaf, Rel, gue lebih milih Bella karena dia selalu ada di sisi gue dan selalu ngertiin perasaan gue. Lo mau sama gue, meskipun buat gue kayak gini. Iya, yakin gue mau sama lo kok. Pada akhirnya, Aurel dan Bella memilih jalan mereka masing-masing. Akhir dari sebuah cerita terkadang tidak selalu indah, karena sudah hakikatnya dunia yang dipertemukan, maka akan dipisahkan juga. Hanya saja manusia tidak pernah tahu dengan cara apa semesta mempertemukan dan dengan cara apa pula ia memisahkan. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini ialah, jangan pernah menilai suatu hal hanya dari satu sudut pandang, karena yang terlihat dan terdengar belum tentu itulah yang terjadi. Seseorang pasti pernah merasa sedih dan menderita, tapi bukan berarti orang lain tidak pernah bersedih juga. Hanya saja, cara mereka menunjukkan kesedihan itu berbeda dari orang lain. Sebuah hubungan yang bahkan tidak pernah didasari ketulusan, pada akhirnya akan hancur dengan sendirinya, terkikis oleh perjalanan dan terurai oleh derayan air mata.